Misal, mohon izin ya, sekarang bulan Desember itu. Ada Natalan misalnya. Saya tuh suka bingung, kenapa di Indonesia itu masalah nggak pernah tuntas. Setiap datang mau 25 Desember, selalu orang bertanya, apa hukumnya mengucapkan selamat Natal? Memang dari kemarin nggak pernah selesai masalah ini. Ini bahasa Quran, bukan bahasa kami. Saya tegas dalam urusan ini. Anda ada perbedaan, silahkan datang. Kita diskusi dengan dalil. Karena itu ayat 75-nya dikatakan dalam Al-Quran, la'adzaqnahu dhi'fal haya wa dhi'fal mamat. Kalau kejadian, kami gandakan siksa khusus untukmu di dunia, bahkan di alam kuburnya. Fatwa ini dibangun bukan ingin mengecilkan agama lain, bukan. Tapi toleran dengan ibadah agama saudara kita. Jadi kalau mereka mau ibadah, supaya mereka tenang, gak mikirin kita, biarin aja. Nah, kisah pertamanya dimulailah di masa Nabi SAW. Datang utusan-utusan pada Nabi SAW. Dia nggak menyakiti. Bahkan menyampaikan pada Rasulullah SAW. Muhammad, kita memang beda katanya. Ya, kita memang beda. Tuh, sejahiliyah-jahiliyahnya orang dulu, sebodoh-bodohnya orang jahiliyah, masih mengakui kita beda. Agama kita berbeda, nggak ada agama yang sama. Sepintar-pintar orang sekarang bisa mengatakan semua agama itu sama. Masya Allah, menuju cuma pada Tuhan yang sama, cuma caranya beda-beda. Orang paling bodoh di zaman jahiliyah aja mengatakan semua agama itu berbeda. Ini orang pintar zaman sekarang sampai mengatakan semua agama itu sama. Anda ngapain sekolah tinggi-tinggi ya? S1, S2, S3 ke luar negeri lagi. Ya, S4 kerupuk 3, ada yang sampai kedinginan itu. Aneh-aneh, pulang-pulang, maaf bisa lebih bodoh pemikirannya dibanding orang jahiliyah. Ya, kejauhan gitu. Ini yang paling aneh. Nah, yang menarik kata orang-orang ini, Muhammad kita memang beda. Tapi perbedaan ini jangan sampai menjadikan kita berselisih. Bahkan saling menyakiti. Proposalnya bagus Pak, kalimat-kalimatnya hebat. Dan itu hati-hati ya. Quran pun sudah memberikan antisipasi kepada kita. Jadi dari sejak zaman dulu sampai kapanpun kata Al-Quran, akan ada orang-orang yang kalau bicara kadang-kadang kata-katanya menarik gitu. Retorikanya cantik, padahal isinya racun. Itu ada di Quran surah kedua Al-Baqarah, ayat 204 sampai 207. Posisi paling kiri sebelah atas sampai ke tengah. Bismillah. 4. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul khisam. Awas, dan di antara sebagian orang di Quran itu ada rumus ya. Kalau tidak disebutkan siapa orangnya, kapan kejadiannya, artinya itu akan terjadi di setiap masa. Sekarang pun akan ditemukan. Dan di antara sebagian manusia ada orang-orang yang kalau bicara kata Al-Quran kata-katanya begitu menarik. Retorikanya cantik terlebih dalam urusan dunia. Kadang-kadang bawa dalil gitu. Wa yushhidullaha ala ma fi qalbi. Dia mengambil kalimat Allah itu. Ayat Quran kadang dipotong, hadis-hadis dipelesetkan gitu kan. Tapi kalau diingatkan susah. Kata Allah wa huwa aladdul khisam. Itu musuh yang paling berbahaya. Itu musuh yang paling berbahaya. Teman-teman sekalian, datang utusan ini berkata pada Nabi Muhammad, kita memang beda, tapi jangan sampai perbedaan ini menjadikan kita berselisih. Kita gantian sajalah. Hari ini kami datang untuk menyembah Tuhan kamu. Malam datangnya. Nanti besok, kamu bisa ikutan ke tempat kami. Bisa ikutan ke tempat kami. Baik, masih ingat tadi? Kalau ada orang yang non-muslim, tidak menyakiti, tapi suka ngajak-ngajak, bahasa Arabnya disebut apa? Kafir. Kalau banyak kan? Tambah undiu juga. Kafirun. Maka turun ayat, namanya langsung menyebut nama mereka. Surah Al-Kafirun. Turunlah ketentuan yang sangat indah. Perhatikan prinsip pertama ini yang kita garis bawah. Katakan Muhammad. Nabi saja yang dekat dengan Allah, terjamin di surganya, diminta mempraktekkan. Maka bagaimana dengan kita yang bukan Nabi dan yang belum jelas surganya? Harus lebih daripada itu. Lihat firman Allah, katakan Muhammad. Ya ayyuhal kafir. Hei orang-orang yang beda akidah dengan la a'budu ma ta'budu. Sampai kapanpun, bentuknya mudhari, present, continuous, future. Sampai kapanpun, entah itu sekarang, nanti atau di masa yang akan datang pada zaman umatku hidup. La a'budu ma ta'budun. Tidak akan pernah aku menyembah apa yang kalian sembah. Menariknya, kalimatnya menggunakan bentuk tunggal, kata gantinya saya. Jadi prinsip dalam akidah itu, maaf, bukan cuma komunal. Setiap kita mesti punya prinsip.
Awas hati-hati, setiap diri kita, karena tidak akan ditanya masalah keluarga, yang ditanya diri kita. Jadi jangan sampai misalnya, mohon maaf ya, ada orang tuanya begini, anaknya ikutan begitu, kerabatnya ikutan begini. Setiap kita masing-masing akan ditanya oleh Allah. La a'budu ma ta'budun. Saya tidak akan pernah menyembah apa yang kalian sembah. Ini yang paling indah. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kalian pun gak perlu repot menyembah yang saya sembah. Aturan toleransi yang indah. Satu, baru muncul aturan dalam Islam. Perhatikan dengan makna tadi. La a'budu ma ta'budun. Aturan Islam pertama terkait dengan toleransi. Kita tidak diperkenankan, tidak boleh ikut-ikutan a'bud. Diartikan dengan menyembah. Fokus ya. Kalau hanya menyembah, itu ibadah namanya. Tapi kalau sudah bentuknya progresif kata kerja, bukan cuma ibadahnya, tapi segala hal yang terkait dengan proses ibadahnya. Misal, maaf ya, saya ambil contoh dulu ya. Misal, ada salah satu umat ya di Indonesia ataupun di dunia yang ibadahnya misalkan punya tempat khusus, ya. Misal di hari, kalau besok hari apa? Hari Ahad. Mereka menyebut dengan minggu, nanti saya jelaskan kapan munculnya minggu ini. Misal, mereka ibadah. Aturan Islamnya indah. Indah. Pertama, bagi kita orang Islam, itu kata Al-Quran, tidak boleh ikut-ikutan prosesi penyembahan yang berlangsung di tempat mereka. Ya, hari apapun, dan bagaimanapun cara ibadahnya. Yang menarik kalimatnya menggunakan kata kerja, bukan pada prosesnya saja. Ya. Ingat, artinya apa? Semua proses yang terkait dengan ibadah ini, baik ikut ke tempat ibadahnya, baik kemudian misalnya ikut-ikutan dalam atributnya, baik itu kemudian misalnya ikut-ikutan menyediakan hal terkait ibadahnya. Kata Nabi, cukup bagi umat Islam, tidak boleh ikut-ikutan yang seperti itu. Jelas? Yang indah, tidak sampai sini. Wala antum abiduna ma'abud. Anda pun nggak perlu repot. Ikut-ikutan kemudian pada proses ibadah kami. Jadi kalau kita punya misalnya Idul Fitri misalnya, kita ada Idul Fitri. Anda nggak usah repot-repot terkait dengan ibadah kami, biarkan kami aja. Nggak harus Anda juga mengenakan atribut kami. Misal ikut-ikutan pakai peci, ikut-ikutan pakai sarung, ikut-ikutan misalnya bikin ketupat dan sebagainya. Kami nggak menginginkan itu. Jadi Anda nggak usah repot mikirin kami. Seperti kami pun tidak repot memikirkan Anda. Sampai ujungnya keluarlah kalimat itu. Perhatikan. Lakum dinukum Allah. Ini toleransi yang paling indah. Gak ada di muka bumi seperti ini. Kecuali di Islam. Waliyadin. Ininya tadinya ada kasrahnya. Waliyadini. Ya, kemudian dihilangkan takhfif. Perhatikan. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu apa yang kamu yakini dan aku apa yang aku yakini. Allahu Akbar. Toleransi paling hebat itu adalah zero tolerance. Selesai dalam urusan akidah. Jadi kalau dalam urusan ibadah kata Nabi, kita masing-masing aja. Itu toleransi paling indah. Urusan ibadah, ingat ya. Ini urusan ibadah. Ya. Jadi awas hati-hati kalau ada teman-teman kita misalnya, walaupun dia bertetangga dengan kita, agamanya berbeda dengan kita. Misal, ada yang Kristen, ada yang Hindu, ada yang Buddha. Mereka mau ibadah, Anda nggak boleh ganggu. Nggak boleh. Hati-hati ya, jangan merusak mereka. Jangan ganggu mereka. Awas. Ketika ada seseorang mengganggu tanpa sebab sama sekali, itu sama dengan dia melanggar aturan Allah dalam Al-Quran. Dia bermaksiat. Biarkan aja. Ya, tanpa ada sebab yang jelas. Kan? Biarkan aja. Tapi hati-hati. Kita pun juga dilarang oleh Al-Quran untuk ikut-ikutan dalam proses itu. Jadi nggak usah repot. Aduh, di masjid banyak pencurian misalnya. Kan terjadi sendal hilang, tas hilang. Aneh sebetulnya. Kenapa bisa terjadi? Ya. Tapi kok laskarnya pada jagain tempat ibadah yang lain? Masya Allah. Tempat ibadah orang dijagain, masjid nggak mau turun. Kan ada ini. Ngapain gitu kan? Karena itulah kemudian, pelan-pelan, saya teruskan dulu. Konsep ini menjadi konsep yang luar biasa dalam Islam. Diminta dipraktekkan. Aturan pertama, nggak boleh ganggu orang ibadah. Tapi juga jangan ikut-ikutan ke dalamnya. Anda ikutan, Anda pun melanggar. Konsep kedua, bagi non-muslim pun, tolong jangan repot-repot ngurus ibadah kami. Biarkan kami yang ibadah.
Kalau ini bisa dipraktekkan dalam konteks kehidupan bermasyarakat, demi Allah saya katakan, indah kehidupan itu. Selesai. Maaf. Misal, mohon izin ya, sekarang bulan Desember itu. Ada Natalan misalnya. Saya tuh suka bingung, kenapa di Indonesia itu masalah nggak pernah tuntas. Setiap datang mau 25 Desember, selalu orang bertanya, apa hukumnya mengucapkan selamat Natal? Memang dari kemarin nggak pernah selesai masalah ini. Harusnya sudah nggak usah banyak ditanyakan lagi gitu kan. Tiap waktu selalu muncul. Jadi kalau orang Kristen mau Natalan, silakan kepercayaan Anda. Tapi orang Islam juga tidak perlu GR. Nggak harus bantu-bantu. Tidak harus pakai atribut. Tidak harus kenakan macam-macam. Udah nggak usah ikutan. Seperti halnya saat Idul Fitri, kita juga tidak harus menuntut orang untuk ikut urusan kita. Jelas di sini? Itu yang paling indah. Kalau bisa dilakukan, maka damai kehidupan. Tenang. Itu jaminan Allah. Tenang. Nyaman. Tapi kalau urusan kemanusiaan, itu berbeda. Ya silahkan saling membantu. Ya, saling menolong satu dengan yang lainnya. Saya beri contoh begini. Anda bertetangga dengan orang Kristen. Sampingnya Buddha misalnya. Anda masak sayur. Masya Allah, kata Nabi, siapa yang memasak makanan, kemudian tercium kepada tetangga baunya, maka dia diminta oleh Nabi untuk berbagi makanan dengan tetangganya. Walaupun hanya sekedar, oh awas, baca hadisnya dengan total ya. Itu kalau Anda masak kuahnya aja. Bagi kuahnya. Tapi kalau Anda masak dengan daging-dagingnya, oh jangan pelit. Anda makan dagingnya, kuahnya bagi orang gitu kan. Ini sunnah Nabi, cari masalah. Awas hati-hati. Baca hadisnya dengan tulus ya, dengan dalam gitu. Itu kalau dalam urusan kehidupan berbagi Bu, Pak. Punya tetangga non-muslim, Anda masak. Sampai baunya, bagi. Urusan dunia. Tapi urusan akhirat tidak, masing-masing. Ya, masing-masing. Ya. Itu kan konsep yang paling indah gitu ya. Awas teman-teman yang punya rumah makan Padang ya, rumah makan biasa itu. Kena cium baunya, dapat tuh. Paling enak tuh bertetangga dengan orang yang punya warung. Baik. Awas dalam Islam tuh banyak Pak untuk urusan dunia. Buah. Awas hati-hati, ibu nanam mangga. Pohonnya tiba-tiba misalnya bersandar pada ranah tempat orang lain. Ke rumah orang. Buahnya kemudian melewati batas pagar Anda ke tempat orang lain. Itu hak bersama. Jadi kalau tetangga Anda metik buahnya, Anda nggak boleh. Karena dia tumbuh ke lahan orang lain. Itu indah dalam Islam itu. Tapi awas tidak semua bisa dikiaskan ya, cuman buah. Kalau ayam tidak ya. Ayam tetangga masuk ke rumah Anda. Oh ini berarti bagian dari milik saya. Cari masalah itu. Jelas sampai sini? Saya mau tuntaskan dulu sebentar ayatnya, setelah itu kita masuk pada kitabnya. Agak pelan-pelan sedikit ya. Tapi sampai sini, ini dari malam nih Pak. Lobbynya nggak berhasil. Ya, nggak berhasil. Fokus. Tadi suratnya surat apa? Al-Kafirun. Perhatikan. Orangnya disebutkan nggak tadi di ayat itu? Siapa? Tidak. Tidak ada spesifik orangnya. Kapan kejadiannya? Tidak disebutkan tanggalnya. Cuman malam aja. Sekali lagi, rumus tafsirnya menyebutkan kalau ada kejadian dalam Al-Quran, tidak disebutkan siapa spesifik orangnya, kapan kejadiannya, maka itu berpotensi terjadi lagi di berbagai masa yang berbeda, dengan tokoh yang berbeda. Jadi kalau sekarang pun, ada non-muslim yang ngajak-ngajak, nawarkan kedudukan, nawarkan sesuatu, jangan kaget, dulu juga sudah pernah ada. Cuman sayang mereka itu terlalu kesiangan. Bukan cuman kesiangan, kemalaman, kesorean, kepagian, ketinggalan jauh. Jadi Anda jangan perlu buang-buang waktu untuk mendengarkan itu. Car free day, carnya yang free, yang lainnya tidak. Ya. Kadang bawa biskuit, kadang bawa buku, kadang macam-macam misalnya. Ketika dia datang, Anda sudah punya jawaban. Gak usah lama-lama dengerin. Maaf Pak, ya. Gak usah lama-lama lah luangkan waktunya. Untuk Bapak punya Bapak, untuk saya punya saya. Ini sebentar Pak ini. Enggak, Bapak kesiangan Pak, dulu sudah ada. 15 abad yang lalu. Bapak terlanjur, terlambat datangnya. Kasih tahu tuh. Ini aja sederhana. Ya, jelas? Tapi ternyata nggak putus asa. Besoknya, itu golongan yang kedua. Golongan yang kedua. Mereka tahu kebiasaan Nabi. Kalau Muhammad sebelum subuh, itu pasti datang ke kamar. Datang ke kamar. Beliau kemudian ibadah, sholat, lantas mencium Hajar Aswad. Nah, yang paling menarik, saat Nabi mencium Hajar Aswad itu, tiba-tiba datanglah seorang tokoh dari kalangan Quraisy. Ketika akan mencium, dicegah oleh dia. Kata orang-orang ini, Muhammad, saya tidak akan biarkan engkau mencium ini sebelum kau usap dulu nih berhala kita. Usap aja lah. Pegang aja. Gak usah ibadah. Pegang sebagai penghargaan lah. Toleran dengan kita. Ya, akui aja kan di sini juga ada kan kepercayaan yang harus kamu hargai. Kami nggak minta kamu nyembah seperti tadi malam. Sekarang cuma pegang aja lah sebagai penghormatan. Toh juga nggak ada apa-apanya. Setelah itu silahkan bebas. Kamu cium itu Hajar Aswad, kamu ibadah. Kami berikan kebebasan.
Itu hampir-hampir saja Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata dalam benaknya, di hatinya, bisa saja saya ingkari, kan cuma untuk taktik aja, pegang, setelah itu saya tinggalkan, ibadah saya bisa lepas, saya bisa berdakwah sekenar. Tiba-tiba ketika suaranya dalam jiwanya ada kemelut seperti itu, turunlah wahyu di Quran surah 17, ayat 73 sampai 75 itu. Posisi paling kanan sebelah bawah. Wa in kanu la yaftinunaka 'anil ladzi awhayna ilaik litaftari 'alaina ghairah. Allahu akbar. Idzan lattakhadhuka khalila. Hampir-hampir aja Muhammad. Kamu terjebak dengan tipu daya mereka. Yaftinun itu keadaan yang membuat kita nggak sadar, Pak, Bu. Jadi ada situasi Nabi dibuat situasi sedemikian rupa sampai-sampai nggak sadar bahwa yang dilakukan itu memang salah. Salah, cuman megang aja, nggak nyembah. Hati-hati ya, hati-hati nih. Jadi kalau ada kata yaftinun, asalnya dari kata fitnah. Fitnah itu asal katanya bukan nuduh. Bukan nuduh. Tapi sesuatu yang sangat menarik asal katanya. Ini makna pertama. Yang sangat menarik perhatian. Tanpa sadar kadang-kadang ingin kita ikuti. Fokus. Nah ini kata Al-Quran. Ini ada tawaran yang sangat menarik untukmu. Layaftinunaka. Sampai-sampai kamu nggak sadar bahwa itu salah. Bukankah kalau Nabi memegang, itu artinya beliau mengakui ada sesuatu yang lain di luar Islam? Ada penghargaan terhadap ketentuan yang seharusnya dilarang oleh Al-Quran? Jelas di sini. Kalau Anda supaya mengatakan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi cuma Allah aja yang berhak disembah. Kalau Anda hargai lagi yang lain dalam konteks mengakuinya, berarti Anda keluar dari syahadat Anda di situ. Ada Tuhan lain yang saya akui selain Allah. Maka dari itulah turun ayat mengatakan, jangan sampai terjadi. Kalau itu terjadi Muhammad, Masya Allah. Ayat selanjutnya 74. Walaula an thabbatnaka. Kalaulah nggak kami kuatkan. Kunci. Kami kuatkan. Laqad kitta tarkanu ilaihim. Hampir-hampir kamu bisa mengerjakan itu. Awas, hati-hati. Kalau tidak kami kuatkan, tidak Allah kuatkan di sini. Menggunakan bentuk kami, nahnu, untuk ta'zimun nafsi. Kalau di Quran ada kalimat menggunakan kata nahnu, kami, itu berarti peristiwanya begitu dahsyat. Anda mesti hati-hati, dahsyat itu. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Al-qadar disebutkan dengan kata kami. Inna, itu menunjukkan peristiwa itu begitu dahsyat, agung. Ada yang besar di situ. Sebaliknya peristiwa ini kalau terjadi, itu begitu dahsyat nantinya. Fatal konsekuensinya. Karena itu ayat 75-nya dikatakan dalam Al-Quran, la'adzaqnahu dhi'fal haya wa dhi'fal mamat. Kalau kejadian, kami gandakan siksa khusus untukmu di dunia, bahkan di alam kuburnya. Teman-teman sekalian, sekarang fokus ya. Pelan-pelan. Malam-malam berusaha, gagal. Pagi-pagi berusaha lagi, gagal. Tapi yang paling menarik, usaha pagi ini beda dengan usaha malam. Usaha paginya cuma meminta menghargai saja yang lain, dengan menghormati atributnya, bahkan kemudian bisa memegangnya. Lihat, megang aja nggak boleh, apalagi mengenakannya. Megang aja nggak boleh, apalagi mengenakannya. Itu pasti ada beban dalam jiwanya. Nabi diperintahkan demikian. Apa yang terjadi kemudian? Jika kamu lakukan Muhammad, maka ini yang terjadi. Kami gandakan siksa berkali lipat. Tapi yang paling menarik bagi kita, ayat 74-nya. Walaula an thabbatnaka. Kalaulah tidak kami kuatkan. Teman-teman sekalian, maaf ya, kita tidak bisa menghindari ada ajakan-ajakan di luar. Atau menghadirkan sikap toleransi dengan cara yang salah. Yuk kita hormati, kenakan saja kan cuma setahun sekali. Untuk menghormati orang lain, kepercayaan yang lain. Bukankah kita beragam? Bhinneka Tunggal Ika. Benar pernyataan Anda. Tapi dalam konsep Islam, ada sesuatu yang lebih hebat dibandingkan dengan itu. Fokus. Kalau ada yang kemudian seperti itu, maka bahasa Al-Quran, thabbatnaka, kami kuatkan. Orang-orang yang hubungannya dengan Allah kuat, itu seketika dalam jiwanya pasti akan punya rem itu. Punya rem. Tapi kalau orang tidak membangun hubungan dengan Allah dengan kuat, seperti Nabi membangunnya, maka di sini mudah rapuh. Ini yang harus ada garis bawahi. Tolong garis bawahi. Bahasa Al-Quran, kalau tidak kami kuatkan jiwamu itu, Nabi bisa jatuh itu dalam konteks seperti itu. Tapi karena beliau dijaga membangun hubungan dengan Allah dengan kuat, hatinya langsung melarang. Jangan lakukan. Artinya apa? Ini ukuran tingkat keimanan kita.
Kalau ada orang-orang yang mudah begitu saja kemudian pakai, kenakan, ambil, masuk, jaga, itu menandakan hubungannya dengan Allah tidak kuat. Ada yang salah di situ. Tapi kalau jiwa Anda langsung mengatakan, ini nggak benar, kita cari jalan keluar yang terbaik saja. Saya hormati Anda, tapi tidak harus mengenakan atribut Anda ya, kita berteman sama-sama dalam urusan dunia. Itu menandakan imannya bagus. Nah, dan mohon izin ya, mohon maaf. Ternyata ukuran iman ini beda dengan ukuran ilmu. Bahasa Al-Quran ini ya, ingat ini bahasa Al-Quran. Quran surah ke-35, ayat 28 sampai 29. Posisi paling kanan sebelah bawah. Bapak Ibu tahu ulama? Halo? Ulama? Siapa itu ulama? Tuh, kan? Siapa ulama? Banyak. Ulama itu ternyata disebut oleh Quran bukan orang pintar. Bukan orang yang hafal Quran dengan berbagai nomor ayatnya. Hadis dengan tempatnya dan sebagainya. Bukan. Perhatikan kalimat Qurannya. Fokus ya. Innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Kata Allah yang disebut ulama itu ukuran pertamanya yang paling takut kepada Allah. Kalimatnya pakai khasyah. Khasyah itu ketakutan yang sangat dalam. Jadi ulama itu kalau bicara takut kata-katanya tidak sesuai dengan ketentuan Allah. Kalau dia memberikan fatwa takut fatwanya berbeda dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia memandang, takut pandangannya salah, tidak Allah sukai. Khasyah ukurannya. Dia punya hubungan yang kuat dengan Allah. Jadi kalau ada orang mengenakan jubah ulama, lantas mengatakan ini boleh, itu boleh, mencela sana sini dan sebagainya. Ini salah. Maka ada yang salah dalam dirinya. Itu bukan ulama. Itu bukan ulama. Jadi sekalipun nanti ada yang memberikan fatwa misalnya, maaf, ini boleh begini, ini boleh begitu. Gak apa-apa, ini kan cuma urusan kita aja. Kalau kita yakin itu salah, gak ada masalah. Maaf, itu bukan ulama. Ini bahasa Quran, bukan bahasa kami. Saya tegas dalam urusan ini. Anda ada perbedaan, silahkan datang. Kita diskusi dengan dalil. Tidak ada yang disebut ulama dalam Islam yang kemudian tidak membangun hubungan rasa takut dengan Allah. Kalau ada orang sembarangan mengeluarkan fatwa termasuk di Indonesia, dia katakan misalnya berbeda dengan isi Al-Quran dan isi tuntunan Nabi SAW, tidak ada rasa takut dalam jiwanya, dia bukan ulama. Dan tidak layak jadi rujukan. Tidak layak jadi rujukan. Jelas di sini? Sekarang kita ambil contoh. Ya, pada masa di awal-awal di Nusantara sampai dengan kekinian, bagaimana ulama kita bersikap dengan contoh-contoh seperti ini dan hidupnya tenang. Saya mau tanya sebentar. Kita orang mana? Halo? Oh, Indonesia. Kapan Indonesia itu adanya? Lahirnya kapan? Halo? Ini orang mana ini? Baik, 17 Agustus 1945. Jadi sebelum 17 Agustus, baik ya, maaf, 16 Agustus 1945. Indonesia sudah ada belum? Belum ada. 17 Agustus 1945. Indonesia sudah ada? Belum. Jam 10 baru ada. Jam 7 belum ada. Awas fokus ya. Belum ada jam 7. Jam 8 belum ada. Jam 9 ada? Jam 10 ada? Belum tentu. 10 kurang 1 detik belum ada Indonesia. Belum ada. Sebelum ada Indonesia, adanya apa? Nusantara. Sekarang mari kita cek. Nusantara saat terbentuk dalam lingkungan di peta di bumi itu dihuni oleh penduduk dengan kepercayaan yang beragam. Kita kasih data dulu. Dulu Islam sudah ada di awal-awal masa. Abad ke-7 masukin. Yang bilang abad ke-13 itu palsu itu ya. Itu palsu itu. Itu dari Snokhorny, orang Belanda yang memang mencari celah untuk bisa memutarbalikkan fakta sejarah, mengeluarkan kita dari keyakinan keislaman kita. Dia punya misi yang dia maksudkan perkembangan Islam, bukan awal datangnya Islam. Nanti malam kita bahas lebih dalam lagi dengan Prof. Ahmad Mansur ya. Fokus sebentar, lihat. Majapahit sudah ada waktu itu. Jangan ngomong, baca lagi sejarahnya. Awas hati-hati. Majapahit itu baru muncul tahun 1294. Lebih duluan Islam kerajaan di Samudra Pasai 1275. Berapa tahun coba sebelum datangnya ini? Cepat, 19 tahun. Di 19 tahun sebelum ada Majapahit, kerajaan Islam sudah ada. Kata Snokhorny datangnya di abad 13. Buktinya ada kerajaan Samudra Pasai. Apa mungkin orang Islam datang ke Aceh langsung bikin kerajaan? Mustahil. Ada orang datang ke Bandung langsung bikin kerajaan. Yang di Bandung pada ngapain? Ya. Pasti lebih dulu ada yang datang ke situ tuh. Ada yang datang dulu, ada yang kemudian berasimilasi dulu, ada yang dialog dulu. Baru muncul ya pernyataan semacam ini. Perkembangan-perkembangan semacam ini. Jadi Masya Allah ternyata Islam sudah ada duluan.
Hindu juga sudah ada kemudian di awal-awal abad ini. Buddha juga sudah ada. Ya, animisme, dinamisme, masya Allah. Saya urutkan Islam, Hindu, Buddha, animisme, dinamisme. Ini sudah ada. Silahkan catat ya. Begitu Islam ada di sini, dalam lingkaran ini, damai situasinya Pak. Silahkan cek. Tidak kita temukan pertentangan-pertentangan yang menghadirkan banjir darah. Yang terjadi justru saking indahnya Islam itu datang dengan aturan toleransi. Tidak pernah maksa orang untuk masuk Islam. Dibantu orang sekitaran. Kemarin kami baru dari Jawa Tengah tuh, ke Lasem. Tempat pertama kali ya saudara-saudari kita yang dari Cina merapat ke Nusantara itu lewat Lasem tuh. Ya. Di dekat pantai Caruban itu, dekat ke arah Bonang, ke Pesujudan, Anda naik ke atas. Ada yang jaga di situ namanya Pak Abdul Wahid itu. Sampai hari ini. Itu lewatnya ke situ. Pemukimannya di Karangturi sampai sekarang. Teman-teman sekalian, begitu Islam sudah mulai datang di situ, kemudian Masya Allah bergaul dengan orang sekitar, tidak ada paksaan, nyaman mereka, membantu orang sekitaran sampai mereka berkembang luar biasa. Sampai datang Laksamana Cheng Ho itu bangun mercusuar di Cirebon, bangun kemudian masjid di Semarang. Sampokong itu yang sekarang jadi kelenteng, asalnya masjid itu. Dibangun oleh Laksamana Cheng Ho. Membawa kemudian 62 kapal, 27.000 pasukan kemudian datang. Dinasti Ming itu, diajak datang. Apa yang dilakukan? Membangun, bukan memerangi. Kedamaian tercipta. Sehingga dari sini, Masya Allah, banyak yang tertarik. Rakyatnya masuk Islam, bahkan di antara raja terkenal tuh. Di Sunda itu, dari mulai Banten kekuasaannya, sampai ke Bandung, sampai ke Ciamis, sampai ke perdekatan Cirebon, batas Jawa. Namanya Prabu Siliwangi itu. Allahu Akbar, jalan-jalan. Tiba-tiba ketika ngecek ke wilayah Karawang, ya, dia melihat seorang perempuan sedang baca Quran, cantik, indah, bahasanya halus dan indah bahasa Qurannya. Namanya Nyai Subang Larang. Ya, sedang baca Al-Quran, belajar di tempat Syekh Hasanuddin. Syekh Hasanuddin itu guru Quran baru pulang dari Mekah. Maka disebut dengan Ummul Qura. Maka penduduk menyebut dengan Syekh Qura. Sampai sekarang di Karawang ada pesantren Qura, Syekh Qura. Belajar dari situ, tiba-tiba tertarik masuk Islam. Masuk Islam yang unik. Ya, melamar Nyai Subang Larang. Katanya Nyai Subang Larang, perhatikan Bu. Ibu kalau misalnya punya anak dilamar oleh seorang presiden, Masya Allah. Ditolak atau tidak sama sekali? Yang datang itu pemimpin besar Pak. Menyampaikan saya tertarik dengan kamu. Apa katanya Nyai Subang Larang? Anda boleh menikah dengan saya, tapi syaratnya harus masuk Islam. Mau diapakan juga nggak bisa. Perhatikan perempuan yang keimanannya kuat dalam jiwanya, ahli Quran ini, dia nggak akan tukar agamanya dengan apapun. Sekalipun yang dihadapannya seorang yang punya pengaruh luar biasa. Jadi kalau ada orang-orang Masya Allah gitu kan, merasa hebat dengan dirinya, hafal Quran dan sebagainya, tapi sedikit-sedikit berubah fatwanya. Ya, padahal presiden bukan, menteri bukan, ini bukan. Datang tiba-tiba nawarkan, saya kasih ya pesantren kamu, saya berikan yayasannya begini. Ah, terima, bangun, gitu kan. Ah, itu sesuatu yang tidak tepat. Ada yang sama itu. Masuk Islam. Punya anak pertama, lahir tahun 1423, namanya Walang Sungsang. Kalau orang dulu itu mesti lebih ke nama-nama binatang gitu. Lahir Sungsang, sebut Walang Sungsang. Ya. Kedua perempuan tahun 1426, namanya Rara Santang. Ya. Yang ketiga tahun 1427, namanya Raja Sengara. Masuk Islam lah kemudian. Ya, anaknya masuk Islam, kemudian pergi berangkat ke Mekah, adik kakak, Walang Sungsang dengan Rara Santang. Begitu sampai di Mekah setelah menunaikan haji, ganti nama kemudian. Walang Sungsang menjadi Abdullah Iman, Rara Santang menjadi Syarifah Mudaim. Bertemulah di situ kemudian dengan salah seorang anak Ahmad Jumadil Kubra. Ahmad Jumadil Kubra itu seorang ulama besar, berasal dari Mesir, berdakwah di Nusantara. Punya dua anak, satu namanya Maulana Ishaq, dibawa ke sini. Yang kedua Syarif Abdullah tinggal di Mesir. Maka dilamarlah oleh Syarif Abdullah lewat kakaknya, disetujui. Syarifah Mudaim dibawa langsung ke Mesir, tinggal 20 tahun. Melahirkan seorang anak diberi nama Syarif Hidayatullah. Belajar selama 20 tahun dengan Ibnu Athaillah As-Sakandari dan sebagainya. Pulang kemudian ke Nusantara bertemu dengan kakeknya yang sedang berada di pegunungan Jati itu. Maka datang ke situ diberikan keluasan wilayah yang kemudian diberi gelar dengan Sunan Gunung Jati. Itu namanya Syarif Hidayatullah. Yang ingin saya sampaikan, anak keduanya Maulana Ishaq berdakwah di Nusantara sampai muncul keturunan-keturunan. Saat berdakwah itulah kemudian, mohon izin, masih ada waktu? Masih? Saat berdakwah itu tiba-tiba datang yang bukan Hindu, bukan Buddha, bukan animisme, bukan dinamisme. Tahun 1511. Al-Fathud Al-Barki datang ke Selat Malaka. Membawa misi utama, misi suci yang disampaikan oleh Paus Alexander yang ke-6.
Disampaikan dengan 3G namanya. Sekarang jaringan sudah 4G ya, dulu 3G sudah ada tuh. Tapi gold, glory, and gospel. Datang ini. Lihat, saya ingin tunjukkan di mana toleransi yang pertama kali datang di Nusantara ini, di mana intoleran kemudian datang ke Nusantara ini. Jadi ketika Islam datang, damai-damai aja, nggak ada masalah kok. Yang jadi masalah ini ketika Portugis datang. Makanya dalam sejarah kita silakan cek dari mulai SD, SMP, SMA itu Portugis itu disebut penjajah dulunya. Silakan, bukan pendatang. Pernah nggak ada dalam kita tuh? Ada dalam sejarah Anda dilihat orang Arab penjajah, ada nggak? Nggak. Jadi kenapa pada usil pada orang Arab sampai hari ini? Pada aneh menurut saya itu yang dipersoalkan dulu itu penjajah datang. Kenapa? Memang tujuannya bukan ingin membangun, menjajah. Tiba-tiba, maaf, dagangan dimonopoli. Orang-orang kemudian pada diatur oleh mereka, kalau tidak eksekusi mati. Diputus jalur kerja. Jangankan orang Islam, orang-orang Hindu pun yang di Goa sampai marah-marah yang di India. Datang mereka ke sini. Asalnya nyasar dulu itu Portugis, nyasar sampai ke India. Kemudian balik lagi ke Portugis, meng-hire Ahmad bin Majid, seorang navigator muslim, untuk mimpin perjalanan. Ahmad bin Majid nggak ngerti mau dibawa kemana. Tapi sampailah kemudian ke Selat Malaka ini. Saya persingkat. Ketika dia datang inilah karena membawa bisi gold. Dapatkan rempah-rempah sebanyak-banyak. Glory, capai kemenangan, ekspansi penjajahan. Gospel, tebarkan ini. Ya. Kembalikan domba-domba yang tersesat. Agak aneh memang, nyari domba tapi ketemu orang gitu. agak repot juga ini nih. Mohon maaf kalau kata-katanya kurang menyenangkan ya, tapi agak aneh memang. Nah, di sini kisahnya dimulai. Begitu datang, dia langsung membangun tempat ibadahnya. Dalam bahasa Arab disebut dengan kanisa. Jamaknya kanais. Kanisa. Jamaknya kanais. Ini penting saya tuliskan dulu karena saya akan bicara pada kitabnya Syekh Hasyim Asy'ari. Bahasa Latinnya dikenal dengan igreja. Igreja. Baik, jadi begitu datang dia bangun igreja. Orang kita tanya, apa itu yang dibangun oleh orang Portugis? Igreja, igreja. Orang kita kan semakin banyak diucapkan, biasanya semakin berubah pelafalan sesuai dengan konteks pelafalannya. Igreja, 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 gereja. Okay? Sampai hari ini. Jadi gereja itu asalnya bukan bahasa Indonesia. Itu serapan dari bahasa Latin. Jelas di sini? Baik. Ketika dibangun itu, kemudian mulai ibadah. Ya. Ibadahnya 2 hari setelah umat Islam pergi ke masjid. Beribadah pekanan itu di hari Jumat. Ya. Jumat, Sabtu, kemudian adanya Ahad. Ahad. Cuma ketika mereka berangkat di hari Ahad itu orang bertanya, itu ke gereja ngapain gitu kan? Mereka mau ibadah. Siapa Tuhannya? Dalam kepercayaan ini, dulu yang Protestan ini, maaf Katolik ini Katolik kesannya. Jadi kalau ibadah, itu tidak langsung menyembah Tuhannya. Melalui perantara. Orang suci yang disebut dengan santan. Ya. Dulu yang dijadikan sebagai wasilah namanya Santa Domingo. Santa Domingo. Kemana nyembah Santa Domingo? Tipikal orang kita sampai hari ini nggak suka dengan yang panjang-panjang, Pak. Ya. Saya ada di Tripoli dulu olahraga, main bola dengan teman-teman. Orang Arab bawa bola namanya Abdurrahman. Dipanggil lagi oleh sesamanya. Allah ya Abdurrahman wazi'ina wazi'tan. Abdurrahman oper sini oper. Orang kita enggak. Man oper. Wazi'an. Di oper ini. Santa Domingo, 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 Minggu, 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 Minggu. Minggu dari sini asalnya. Muncullah hari Minggu. Nah, karena ini membawa misi gospel, mengajarkan ini sekaligus menebarkan, ya, ada penyebarnya di sini, datang membawa misi, ya. Apa yang terjadi? Kemudian mulailah masyarakat diajak-ajak. Tadinya ada tawaran, ngasih makanan, ngasih macam-macam, ngasih obat, ngasih penyembuhan. Akhirnya para ulama melihat situasi itu, belajar dari ayat-ayat tadi yang di awal kita bahas, dari situlah kemudian ulama-ulama kita memberikan fatwa. Termasuk Syekh Muhammad Hashim bin Asy'ari yang mendirikan Nahdlatul Ulama tanggal 31 Januari 1926. Perhatikan fatwanya. Halaman ke-14, posisi paling kanan sebelah atas. Ya, saya bacakan baris pertama sampai dengan baris kelima saja dulu. Ya. Wa yaqta'u bi takfiri. Ya. Qala fil Anwar, kata beliau, saya mengutip pengarang kitab Al-Anwar. Posisinya sebelah kanan paling atas, paragraf pertama, baris ketiga, sebelah kiri di pojok. Ya. Wa kullu wa yaqta'u bi takfiri kullu qaulin, dan cukup dihukumi ikutan kafir setiap perkataan. Ya. Kullu qailin qaulan, setiap orang yang mengatakan bitadlilil ummati,
yang menyampaikan pernyataan yang menyesatkan umat. Kata beliau pada saat itu, orang-orang yang menyampaikan pernyataan tapi menyesatkan umat dari akidahnya, itu dihukumi sebagai takfir, dikafirkan itu. Kafir di sini maksudnya melakukan perbuatan yang kafar tadi, keluar dari ketentuan Islam. Yang paling menarik dituliskan, awas. Wa kullu fa'ilin fi'lan, dan setiap orang yang melakukan tindakan-tindakan yang nyata terlihat. La yasduru illa min kafir. Yang perbuatan ini tidak bersumber dikerjakan kecuali dari kafir. Kalau kafir itu orangnya atau perbuatannya? Orangnya. Dari non-muslim. Diberi contoh. Kasujudi lis-salib. Seperti mengakui adanya salib. Sudah ada simbol dulu kan ya? Karena ketika mereka datang biasanya di perairan itu sudah bangun. Ya, satu menara dia kasih salib di atasnya. Lu bikin gereja. Nah orang yang tunduk mengakui itu, ya kata Syekh Hashim Asy'ari, itu sudah bermasalah. Dia sudah maksiat besar di situ. Yang paling menarik kalimat selanjutnya, awil masyi ilal kanais, atau dia ikut-ikutan jalan. Kanais jama dari kanisah ke gereja. Jadi kalau orang lain mau ibadah biarin aja kata beliau. Tapi kalau yang ikutan-ikutan ini orang lain. Katanya muslim kok ikut-ikutan. Dan beliau nggak nyebutkan ikutannya itu untuk apa. Kata beliau, awil masyi ilal kanais ma ahliha, atau datang ke kanisah, ke gereja bersama orang-orang yang mau ibadah, tapi orang ini nggak jelas mau ngapain. Itu sudah salah kata beliau. Kenapa fatwa ini muncul? Karena memang sudah ada ajak-ajakan dari sejak dulu. Kenakan. Yang paling menarik, bizana diriha wa ghairiha, atau mengenakan atribut-atributnya. Jadi dulu fatwa ini sudah ada dari ulama kita. Fatwa ini dibangun bukan ingin mengecilkan agama lain, bukan, tapi toleran dengan ibadah agama saudara kita. Jadi kalau mereka mau ibadah, supaya mereka tenang, nggak mikirin kita, biarin aja. Dan jangan diganggu. Tapi juga kata Syekh Hashim, kita jangan ikut-ikutan. Kata beliau nggak boleh itu. Pakai atributnya, mengenakan dengan mereka, ikut dengan mereka, nggak usah. Kecuali dalam konteks hal yang memang harus dilakukan. Jelas di sini? Tahu? Kenapa tegang begini? Nah ini saya ingin sampaikan satu hukum yang jelas. Jadi jelas MUI pun tanpa harus mengeluarkan fatwa, kalau kita benar-benar menggali Al-Qur'annya, menggali hadisnya, maka itu cukup bagi kita untuk jadikan patokan sebagai amalan. Kesimpulannya, bila ada di antara kita kemudian yang masih bisa menerima hal seperti itu, berarti dia kurang membangun hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kata para ulama, dia melakukan maksiat yang besar. Harus bertobat dengan segala apa yang dilakukannya. Karena itu jadi konsekuensi serius ketika kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, tujuan itu dibangun bukan ingin mengecilkan orang lain, bukan. Termasuk melecehkan agama orang lain. Kita ada aturan di Quran, tidak boleh mencela Tuhan orang lain, agama orang lain. Tapi kita hormati mereka dalam konteks penghormatan yang dibenarkan. Biarkan dengan agamanya, dan jangan ikut-ikutan. Termasuk juga sampaikan tidak perlu repot mengurusi ritual ibadah-ibadah yang kita kerjakan. Jelas di sini? Baik. Kalau sudah jelas, saya kira itu yang saya cukupkan untuk materi hari ini. Mudah-mudahan ada kebaikan-kebaikan yang didapatkan. Dan selanjutnya ada waktu 10-15 menit. Kalau ada yang mau ditanyakan, saya perkenankan. Kalau tidak, saya bisa cukupkan. Like and subscribe.